Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Magister Pendidikan Dasar Universitas Muhammadiyah Jakarta dalam kesempatan ini akan memaparkan kajian tentang pemanfaatan media dan teknologi digital dan jaringan dalam pembelajaran. Pada era digital ini, media dan jaringan telah memberikan akses luas terhadap informasi, memungkinkan kolaborasi yang lebih mudah antara individu dari berbagai lokasi geografis, serta menghadirkan beragam metode pembelajaran yang interaktif dan adaptatif. Perkembangan internet, aplikasi mobile, platform e-learning, dan alat-alat digital lainnya telah mengubah paradigma tradisional pembelajaran di berbagai tingkat pendidikan. Selain itu, pandemik COVID-19 yang telah lalu secara dramatis mempercepat adopsi teknologi dalam pembelajaran, memaksa institusi pendidikan untuk beralih ke pembelajaran jarak jauh dengan cepat. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi teknologi digital bukan hanya sebagai pilihan, tetapi sebagai sebuah kebutuhan yang mendesak dalam mendukung proses pembelajaran berkelanjutan dan adaptatif. Dengan latar belakang ini, penting untuk mengkaji bagaimana pemanfaatan media teknologi digital dan jaringan dapat secara positif mempengaruhi efektivitas pembelajaran, tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, serta peluang untuk pengembangan masa depan dalam konteks pendidikan yang terus berkembang pesat. Pembahasan dari sisi definisi dan konsep dasar, pengertian dari media digital ini adalah hal yang mencakup berbagai bentuk konten digital seperti video, audio, teks, gambar, dan animasi yang digunakan dalam proses pembelajaran. Contoh, media digital termasuk e-book, video pembelajaran, podcast, presentasi, multimedia, dan modul interaktif. Pengertian dari teknologi digital, kalau tadi itu media, sedangkan kalau dari teknologi digital, itu adalah sesuatu yang mengacu pada perangkat keras, hardware-nya, dan perangkat lunak, software-nya, yang digunakan untuk membuat, menyampaikan, dan mengelola konten pembelajaran. Contohnya adalah komputer, tablet, smartphone, aplikasi pembelajaran, Learning Management System atau LMS seperti Moodle atau Blackboard, serta alat kolaborasi online seperti Google Classroom dan Microsoft Teams. Selanjutnya, beberapa konsep dasar dalam media dan teknologi digital yang secara umum kita pahami atau kita ketahui itu ada 4. Yaitu yang pertama adalah interaktivitas. Yang dimaksud dengan interaktivitas ini yaitu teknologi digital memungkinkan interaksi yang lebih dinamis antara siswa dan materi pembelajaran serta antara siswa dengan pengajar. Kemudian konsep dasar yang lain adalah aksesibilitas, di mana siswa dapat mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja, asalkan mereka memiliki akses ke perangkat dan koneksi internet. Kemudian konsep dasar yang ketiga yang juga secara umum kita pahami yaitu personalized learning, yaitu di mana teknologi digital memungkinkan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing siswa. Dan yang keempat, kita sebut dengan collaborative learning, yaitu platform digital memungkinkan kolaborasi antara siswa dari berbagai lokasi geografis, baik dalam waktu bersamaan, sinkronus, maupun dalam waktu yang tidak bersamaan atau asinkronus. Sekarang kita akan membahas tentang pembelajaran berbasis jaringan
atau e-learning. Jadi pembelajaran berbasis jaringan atau e-learning ini adalah metode pembelajaran yang menggunakan jaringan internet dan perangkat digital untuk mengakses bahan ajar dan berinteraksi dalam proses pendidikan. E-learning memungkinkan pengajaran dan pembelajaran dilakukan secara online tanpa keterbatasan lokasi fisik. Berikut ini adalah jenis-jenis media dan teknologi yang digunakan dalam pembelajaran. Yang pertama, aplikasi dan platform pembelajaran. Aplikasi dan platform pembelajaran tersebut diantaranya adalah Google Classroom, kemudian aplikasi Zoom, kemudian Microsoft Teams, dan aplikasi-aplikasi edukatif lainnya, yang mana aplikasi dan platform tersebut memiliki fitur-fitur menarik dan interaktif yang dapat mendukung dalam sebuah pembelajaran. Yang kedua, jenis media dan teknologi yang dapat digunakan dalam sebuah pembelajaran adalah alat interaktif. Jika yang pertama tadi adalah aplikasi dan platformnya, maka yang kedua ini adalah alatnya. Alat interaktif ini digunakan untuk mengakses platform dan aplikasi pembelajaran yang telah tersedia. Nah, apa saja alat-alat tersebut? Sebagai contohnya adalah smartphone yang sering kita gunakan, kemudian smartboard, laptop, tablet, serta perangkat atau alat mobile lainnya yang dapat kita gunakan untuk mengakses platform dan aplikasi-aplikasi tersebut. Yang ketiga, media dan teknologi yang digunakan dalam pembelajaran adalah konten digital. Sebagaimana kita ketahui, di era digital saat ini, banyak sekali konten-konten pendidikan yang dapat kita gunakan sebagai media pembelajaran. Contoh konten-konten tersebut berupa video-video pendidikan, podcast, e-book, dan konten digital lainnya, di mana konten digital tersebut dapat kita gunakan sebagai media pembelajaran secara visual dan auditori yang dapat kita akses kapan saja dan di mana saja untuk tujuan pembelajaran dan informasi edukasi. Berikut kami tampilkan tayangan video mengenai media dan teknologi yang dapat digunakan dalam sebuah pembelajaran. Cekidot. In addition to touch recognition and the pen tray, the Smartboard Interactive Whiteboard comes with software that has set the standard for how lessons are delivered, created, and managed. Smart Notebook software lets you add interactivity to lessons with a powerful set of education tools and resources. Ooh, excellent. Whether you're starting from scratch or using one of our ready-made lesson activities, Smart Notebook software's simple interface makes it easy to choose the right tools. The benefit to Notebook being similar to other programs that the students and myself use is that they already know the layout of the program, the icons and the menu bar are all very similar. When it comes to the Smartboard Interactive Whiteboard, our first goal is to make it easy for teachers and for students. We're always looking for ways to help everyone get the most out of classroom technology. Take a look at how this teacher uses the video to present language and then switches to the student book to check comprehension and practice. I like to borrow books from the library. I read a lot of books. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan penggunaan teknologi digital. Yang pertama, kelebihannya efisiensi waktu, fleksibilitas tempat dan waktu, kemudian peningkatan keterlibatan siswa. Yang kedua, ada kekurangan, tantangan dan risiko distraksi dan potensi ketimpangan akses teknologi. Yang pertama ada efisiensi waktu. Di sini waktu pengurangan transportasi.
Siswa tidak perlu menghabiskan biaya untuk ke tempat belajar yang menghemat waktu dan didapat untuk belajar lebih banyak kegiatan lainnya. Yang kedua, proses pembelajaran yang lebih cepat. Di sini penggunaan alat digital sangat memungkinkan akses lebih cepat ke informasi dan sumber pendidikan. Yang ketiga, automatisasi tugas administratif. Tugas-tugas seperti pengelolaan tugas bisa dilakukan di LMS. Yang kedua, fleksibilitas tempat dan waktu belajar. Di sini belajar bisa di mana saja. Siswa dapat mengakses pembelajaran kapanpun dan di mana saja. Yang kedua, pace belajar dan yang disesuaikan. Siswa dapat belajar di tempat-tempat yang menyesuaikan untuk bisa belajar. Yang selanjutnya, peningkatan keterlibatan siswa. Di sini interaksi antara pengguna alat interaktif dan gamifikasi dalam pembentukan pembelajaran dapat meningkatkan keterlibatan siswa, membuat pembelajaran lebih menarik. Yang kedua, pembelajaran kolaboratif. Platform digital memungkinkan kolaborasi antara siswa dan guru, baik dalam proyek diskusi maupun yang lainnya. Yang ketiga, multimedia learning. Penggunaan multimedia seperti video dan animasi dapat memudahkan siswa untuk belajar. Selanjutnya, kekurangannya. Yang pertama ada tantangan teknis, masalah koneksi internet. Di sini akses yang tidak stabil atau lambat akan mengganggu pembelajaran. Yang kedua, masalah perangkat. Tidak semua siswa mempunyai alat perangkat elektronik seperti komputer, tablet, dan lain-lain. Yang ketiga, ketergantungan pada teknologi. Gangguan teknis seperti server dan lain-lain dapat mengganggu pembelajaran siswa. Yang kedua, ada resiko distraksi. Resiko ini siswa dapat terganggu oleh media pembelajaran lainnya seperti pesan instan dan aplikasi yang lain dengan pembelajaran saat menggunakan perangkat digital. Yang kedua, lingkungan belajar di rumah. Lingkungan belajar di rumah menyulitkan siswa untuk belajar lebih fokus karena seperti anggota keluarga dan lain sebagainya akan mengganggu siswa untuk belajar. Potensi ketimpangan akses teknologi. Yang pertama ada kesenjangan digital. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama ke perangkat dan internet yang dapat menyebabkan ketidakadilan dalam perilaku belajar. Yang kedua, kesulitan dalam penyesuaian. Beberapa siswa dan guru mungkin menghadapi kurva yang lebih curam untuk menyesuaikan diri pada teknologi yang sekarang. Yang ketiga, ada biaya. Pengadaan perangkat digital seperti komputer dan lain-lain menjadi beban biaya bagi siswa untuk memperoleh pendidikan. Selanjutnya, implementasi dan strategi penggunaan teknologi digital. Strategi implementasi merupakan langkah-langkah awal yang perlu diambil oleh institusi pendidikan untuk mengintegrasikan teknologi digital. Perlunya dukungan dan pelatihan kebutuhan untuk guru dan siswa agar memaksimalkan penggunaan teknologi digital. Nah, dalam implementasi ini tentunya memiliki beberapa strategi. Yang pertama, perencanaan dan evaluasi kebutuhan. Institusi pendidikan perlu melakukan penilaian mendalam terhadap teknologi yang mereka gunakan seperti perangkat lunak, perangkat keras, dan infrastruktur jaringan. Kemudian melakukan mengevaluasi kesiapan staf untuk menggunakan teknologi. Dan yang kedua, pengembangan infrastruktur teknologi. Memastikan adanya infrastruktur yang kuat seperti jaringan dan wifi yang handal dan mencakup seluruh area sekolah. Kemudian yang ketiga, penggunaan kurikulum berbasis teknologi. Menyusun kurikulum yang mengintegrasikan penyusunan teknologi secara efektif, mulai mengidentifikasi materi pembelajaran yang akan digunakan. Kemudian yang keempat, implementasi bertahap dan uji coba. Melakukan uji coba dimulai dari kelas tertentu, kemudian ataupun mata pelajaran untuk mengetahui umpan balik yang ada dalam
situasi tersebut. Kemudian persiapan terhadap mengimplementasikan teknologi secara bertahap. Nah, selanjutnya ada pelatihan dan dukungan. Yang pertama ada pelatihan untuk guru. Hal yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu tentunya melakukan pelatihan dasar. Nah, dalam mengidentifikasi pelatihan dasar mengenai penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak serta gerakan dalam pembelajaran. Selanjutnya pelatihan lanjutan. Pelatihan lanjutan berisi tentang strategi penggunaan yang memanfaatkan teknologi digital. Nah, setelah memberi pelatihan dasar, memberi pelatihan lanjutan, dilanjutkan dengan pengembangan profesional berkelanjutan bagi guru untuk memberi peluang pembelajaran profesional berkelanjutan bagi guru seperti seminar, workshop, kursus online, dan inovasi terbaru tentang dunia teknologi pendidikan. Yang kedua ada pelatihan untuk siswa. Beberapa di antaranya ada orientasi teknologi, menyediakan orientasi bagi siswa tentang penggunaan dan platform yang akan digunakan dalam pembelajaran. Kemudian memberikan pendampingan dan dukungan teknis berkelanjutan kepada siswa agar ini berfungsi untuk agar siswa nanti jika ada masalah, siswa dapat menanyakan langsung kepada tim pendampingan dan dukungan teknis tersebut. Dan yang ketiga ada dukungan teknis dan manajerial. Membentuk tim dukungan teknis harus yang siap membantu guru dan siswa dalam menghadapi masalah yang ada pada perangkat lunak, perangkat keras, ataupun pada jaringan. Kemudian membentuk koordinator teknologi pendidikan yang bertanggung jawab, dan ini berfungsi sebagai penghubung antara guru dan siswa. Kemudian begitupun juga dengan penghubung dengan tim dukungan teknis. Dampak jangka panjang pada pemanfaatan teknologi digital terjadi kepada siswa dan sistem pendidikannya. Pada siswa, hadirnya pengembangan keterampilan abad ke-21 yang meliputi literasi digital, keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, dan komunikasi. Pada literasi digital, di mana siswa mampu menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak, mencari informasi secara online, serta berkomunikasi digital yang baik, efektif, dan bijak. Keterampilan berpikir kritis, penggunaan pada platform pembelajaran dapat mendorong siswa untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah. Di antaranya di mana siswa ketika menggunakan pembelajaran yang interaktif dan permainan yang edukatif. Pada kolaborasi dan komunikasi, alat digital seperti Google Docs, kemudian ada Microsoft Teams, dan platform kolaborasi lainnya memungkinkan siswa untuk bekerja sama secara real time. Meskipun mereka berada di lingkungan yang berbeda atau di tempat yang berbeda, hal ini tetap membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan di masa lingkungan kerja yang modern nanti. Selanjutnya adalah sistem pendidikan. Pada sistem pendidikan, yaitu perubahan paradigma pendidikan dan potensi kualitas pendidikan secara keseluruhan. Pada perubahan paradigma pendidikan, diantaranya pembelajaran berpusat kepada siswa. Hadirnya teknologi digital mampu mendorong perubahan pengajaran yang tadinya konvensional menjadi modern. Selanjutnya adalah pendekatan blended learning. Dengan hadirnya pendekatan blended learning, maka terjadinya pendidikan atau pembelajaran yang menggabungkan antara sistem daring dan sistem daring, yang mana pembelajaran bisa dilakukan secara jarak jauh atau secara tatap muka. Selanjutnya adalah peningkatan kualitas pendidikan. Yang pertama adalah akses sumber daya global, seperti hadirnya sistem kursus online, kemudian hadirnya video pembelajaran, dan adanya pemaparan materi yang dilakukan secara online. Lalu ada data dan analitik pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan menjadi lebih baik. Yang terakhir adalah inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Pada inovasi dalam pengajaran dengan menghadirkan metode pengajaran yang baru yang tadinya konvensional, kemudian dihadirkan dengan pembelajaran digital seperti adanya metaverse, kemudian adanya augmented reality, dan adanya juga realitas virtual.
Dan yang terakhir adalah kolaborasi antar sekolah dan universitas. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari dan saran pembahasan tentang pemanfaatan media dan teknologi digital dan jaringan dalam pembelajaran. Kesimpulannya, media dan teknologi digital merupakan perangkat keras, perangkat lunak dan layanan internet yang mendukung pembelajaran, yang memberikan akses secara fleksibel ke materi pembelajaran yang berinteraksi yang mendalam antara siswa dan guru. Selanjutnya yaitu tantangan dalam implementasi teknologi digital di sekolah, seperti tantangan teknis. Contohnya masalah infrastruktur, perangkat, dan konektivitas internet. Sedangkan tantangan non teknis seperti resistensi terhadap perubahan, keterbatasan anggaran, dan kebutuhan penyusunan kurikulum. Solusinya dan rekomendasi untuk mengatasi tantangannya yaitu 1. Solusi teknis seperti peningkatan infrastruktur, memanfaatkan cloud computing, dan penggunaan perangkat yang lebih terjangkau. Sedangkan untuk solusi non teknis diadakan pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru serta peningkatan literasi digital bagi siswa. Sedangkan saran dan implementasinya yaitu untuk instansi pendidikan yaitu pengembangan infrastruktur, tingkatkan akses ke perangkat digital dan internet di semua sekolah. Implementasikan dalam teknologi interaktif seperti smartboard dan VR atau AR untuk memperkaya pengalaman pembelajaran. Pelatihan dan dukungan. Menyediakan pelatihan berkelanjutan bagi guru untuk mengintegrasikan teknologi digital dalam pengajaran. Sedangkan dukungan teknis yang konsisten untuk memastikan kelancaran operasional teknologi di kelas. Adapun kurikulum yang adaptif yaitu kembangkan kurikulum yang fleksibel dan adaptif yang dapat mengakomodasikan teknologi baru. Libatkan guru dalam proses pengembangan kurikulum untuk memastikan relevansi dan efektivitas. Saran untuk pemerintah yaitu kebijakan dan pendanaan. Buatlah kebijakan yang mendukung penggunaan teknologi digital dalam pendidikan. Mengalokasikan dana untuk mengembangkan infrastruktur teknologi dan program pelatihan. Inisiatif literasi digital, meluncurkan program literasi digital untuk siswa dan guru, memastikan mereka memiliki keterampilan yang diperlukan untuk memanfaatkan teknologi secara efektif. Sedangkan fasilitas kemitraan dengan sektor swasta untuk menyediakan sumber dan daya pendidikan yang digunakan teknologi. Untuk penelitiannya yaitu dukungan penelitian untuk mengevaluasi efektivitas pengguna teknologi dalam pendidikan. Gunakan hasil penelitian untuk menginformasikan kebijakan dan praktik terbaik. Demikianlah apa yang telah disampaikan oleh kelompok kami, mulai dari latar belakang sampai dengan kesimpulan tentang pemanfaatan media dan teknologi digital dan jaringan dalam pembelajaran. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.